Melupakan Allah, kefasikan dan kemunafikan. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian bersikap seperti orang-orang yang melupakan Allah. Quran Surat Al-Hashr ayat ke-19. Artinya, mereka meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya, bersenang-senang dengan kesenangan duniawi, dan tenggelam di dalam kubangan dunia yang fana. Ambisi seorang mukmin, salah satunya adalah salat dan puasa. Sedangkan orang munafik, ambisinya adalah makanan dan minuman. Seperti hewan, meninggalkan ibadah dan salat. Seorang mukmin sibuk dengan bersedekah dan memohon ampunan. Sedangkan orang munafik sibuk dengan cita-cita dan ambisi. Orang mukmin tidak mengandalkan sesiapa selain Allah, tetapi orang munafik senantiasa berharap kepada siapapun kecuali Allah. Orang mukmin berbuat baik dan menangis, orang munafik berbuat jahat dan tertawa. Orang mukmin menyukai kesendirian dan halwat, orang munafik menyukai keramaian dan orang banyak. Orang mukmin menanam dan khawatir akan rusak, sedangkan orang munafik merusak tanaman tetapi berharap panen. Seorang mukmin menyuruh dan melarang sedangkan orang munafik menyuruh dan melarang karena politik, bahkan ia menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir, dengan neraka jahanam. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi merekalah azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat ke-67-68, Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-140, hal itu terjadi jika mereka mati dalam keadaan kafir dan munafik. Ayat ini diawali dengan orang-orang munafik, karena mereka lebih parah daripada orang-orang kafir. Balasan mereka adalah neraka. Munafik diambil dari istilah kata bahasa Arab, nafika al-yarbu, yang bermakna sarang tupai. Konon, tupai memiliki dua sarang. Satunya disebut nafika, sarang eksternal, dan satunya lagi disebut kasya, sarang internal. Tupai biasa menampakkan diri di salah satu sarang, atau di sarang yang lain. Maka seorang yang munafik disebut sebagai munafik karena dia menampakkan diri sebagai seorang muslim, padahal sebenarnya ia tidak memeluk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang munafik seperti kambing yang melihat sekawanan domba. Di suatu saat ia akan bergabung dengan mereka, tapi di sisi lain ia merasa bukan golongan tersebut. Seperti itu juga seorang munafik, tidak menetap secara total dengan orang Islam, tidak juga dengan orang-orang kafir. Seseorang yang mencapai marifah kepada Allah, mengetahui kekuasaan dan kemahaluar biasaannya, merasa sangat takut kepada Allah dan menangisi dirinya sendiri, menyesali dirinya. Sebelum ia melihat langsung kedahsyatan siksa dan dijerumuskan ke dalam rumah yang menakutkan itu atau neraka. Sebelum tabir dibuka, sebelum Tuhan datang, sebelum digiring ke neraka. Betapa banyak orang-orang tua berteriak dan menyesali diri mereka, oh, malangnya masa tua, begitu juga dengan orang-orang yang masih muda, betapa malang masa muda atau para wanita yang berteriak di dalam neraka, oh, betapa malang aib ini. Engkau akan melihat wajah-wajah dan tubuh-tubuh mereka yang menghitam dan jasad mereka yang remuk. Yang tua tidak lagi menghargai yang muda tidak menghormati yang tua, dan perempuannya tidak terjaga kehormatannya. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka, dari siksa kubur, dan dari segala amal yang menyebabkan kami masuk neraka. Masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang soleh, berkat rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Agung dan Maha Pengampun. Ya Allah, jagalah kehormatan kami, damaikanlah kami,
janganlah beri kami musibah, dan jangan siksa kami. Wahai Zat yang Maha Pengasih, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.